warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sholatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Saya mohon Bapak Ibu mengikuti doa yang saya baca. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang sama kita hormati Bapak Camat Lampung Selatan, yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, yang sama kita hormati seluruh kepala desa, juga hadir ibu-ibu majelis taklim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Lampung Selatan, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Semoga insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini menjadi asbab Allah pertemukan kita di dalam surga. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fil ard yabtaguna ahla zikr. Allah itu punya malaikat yang selalu berlalu lalang antara langit dan bumi. Mereka bertawaf yabtaguna ahla zikr, untuk mencari orang-orang yang berzikir. Maka saya yakini bahwa pada malam hari ini malaikat melihat bahwa di masjid kita ini sekumpulan manusia berkumpul untuk berzikir. Lalu malaikat melaporkan kepada Allah, Puan, di Masjid Al-Huda mereka zikir. Apa kata Allah? Ya malaikati ashidu anni kada ghafartu lahu. Wahai malaikat sabbi majabtu, mereka itu aku ampuni dosanya. Alhamdulillah. Maka di mereka itu kekurang hadir di peminat tanya. Apa buktinya? Dendre batu ini karabe pada Andre kata Andre ini. Tetapi apa kata Allah? Apapun yang mereka niatkan itu, aku ampuni dosa mereka. Itu dosa yang diampuni adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Kenapa kita berkumpul pada malam hari ini? Ini namanya muhasabah akhir tahun. Kenapa muhasabah? Ini menjadi sebuah peringatan kalau tahun itu bertambah secara lahiriah, umur manusia bertambah. Tetapi secara hakikat umur manusia berkurang. Nasabah pedit tambah tahunnya, pedit macawe itu risit dia pintu riasannya amatin. Kalau Bapak Ibu ditanya sudah siap mati apa belum? Kalau Bapak Ibu ditanya sudah siap mati apa belum? Ya tanya nih. Pertanyaannya, kalau malam ini Bapak Ibu meninggal, pertanyaannya, maka agama itu sampai jatah. Kalau malam ini kita meninggal, ditoga ada di kesiwa bali molata. Oh ibu, pernah lihat ada orang tidak baku ngomong dengan tetangganya? Di mana? Di Jawa.
Saya dari Sengkang tadi Bapak Ibu, mulai keluar dari kompleks rumah saya, kiri kanan banyak baliho dan semua tersenyum kepada saya. Oh Ibu, andai kata saya ini adalah salah satu calon misalnya, caleg misalnya, juga kak bola tiwiran bola kasih diambil apa tidak? Saya kasih sarung diambil apa tidak? Kasih uang amplop diambil apa tidak? Ada itu kan sesa. Ya pasti pertanyaan jawabannya karena kan saya dikasih. Dena pada kalau ada orang memang jiwanya itu dermawan. Di bulan Ramadan dia bersedekah, di luar Ramadan dia bersedekah. Itu namanya orang dermawan. Dengan hartanya memang banyak bersedekah, tapi banyak orang engkau akan tanah apa mapere. Maka baiknya Bapak Ibu katakan, mohon maaf Pak, saya akan doakan semoga berhasil. Ajak datang mereka berat bola kasih ampolo tak jangan. Tapi tetap saya akan doakan menrepit matu nampakat awere, insya Allah lebih dari itu akan saya ambil. Pertanyaannya Ibu, oh Ibu, ya pemenre ini, yo kamu akan malaki apa kau? Itulah yang menyebabkan sehingga ada hadis Nabi SAW yang harus kita pahami, ar-rasi wal murtasi finna, yang disogok dengan yang menyogok sama-sama masuk. Jadi kalau ada yang kasih sarung beras diambil apa tidak? Kita tahu. Nah dia kalau mau bagi makhluk gue. Maka saya sering mengatakan Bapak sekalian bahwa susah kita akan mendapatkan pemimpin yang ikhlas memikirkan rakyatnya kalau tidak dimulai dari rakyat yang ikhlas memilih pemimpin. Dia boleh lolong atau perintah yang ingin malempu perintah. Nareko ini mofa atau mapilire, dia sih lempu atau mapilire. Engkau atau makanja dengan duina, tanya atau makanja itu dia kadina, namun banyak. Inilah yang perlu dirubah. Kira-kira kalau kita meninggal, deto gagal atas salat tak rilaketa Ibu. Oh Ibu, biasa kita boleh laketa. Tapi biasa topi kan boleh laketa. Si boleh baru lenda tuh. Ada dosa. Jadi kalau mengatakan saya siap mati itu mudah diucapkan. Tapi pertanyaannya apa yang kau siapkan setelah mati? Ada seseorang yang masuk ke masjid lalu Nabi mengatakan akan masuk penghuni surga. Datanglah orang yang basah wajahnya dengan air wudhu. Di hari kedua Nabi lagi-lagi mengatakan akan datang penghuni surga. Orangnya sama yang ditunjuk Nabi kemarin. Di hari ketiga akan datang penghuni surga. Orangnya masih itu. Sehingga para sahabat yang hadir heran. Apa amalannya orang ini sehingga Nabi SAW menjamin dia masuk dalam surga. Karena saya di sahabat pura-pura ada masalah di rumahnya dan minta izin untuk bermalam di rumahnya. Tak dampang kak wadika kama pendiri bolata si salah kak ambok. Padahal dia tadi alasan agar bisa bermalam untuk melihat ada amalannya dia tahu. Di malam ketika dia bermalam dia melihat yang dijamin tadi masih surga bangun sholat. Maka dia itu makan diri pada bunyi sempajannya sahabat lain. Tangan sui macam mamaku pada bunyi sahabat lain. Dia juga punya istri pada bunyi sahabat lain. Apa amalan dia tahu yang berbeda sehingga dijamin oleh
pulang. Saya ingin permisi. Sebenarnya saya kesini untuk melihat amalan agar tajam sehingga oleh Nabi SAW engkau dijamin masuk ke dalam surga. Beliau menjawab, mungkin yang dilihat oleh Nabi, saya katanya sebelum tidur narekomelo kak matindro, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ampuni dosanya semua orang yang berdosa pada diri saya hari ini. Ipo wakda pengamanan ni dosa sinin atau madosa dia dilalana Yesus, itu yang dilakukan. Karena pada hakikatnya banyak orang berdosa dan kita tidak tahu. Contoh, pada akhir terakhir ini banyak yang menceritakan kejelekan calon presiden kita. Mungkin cerita Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan, madosa mana betul? Madosa mana kok? Pertanyaannya, upah lo bela ada apa kok Prabowo? Untuk cerita. Makanya saat ini apa yang dikatakan oleh Bapak Cam, ada kamu si salah kalau mau tapi dia kita puji. Jangan ini zaman mau tanya lo pajarakin reta ini betul lo pajarakin reta. Ya otomatis tidak mungkin mereka yang datang melayat jika bali bolata. Itulah pentingnya menjadi silaturahim. Maka kajian seperti ini, kehadiran Bapak Ibu sekalian, berkumpul bersama itu adalah silaturahim. Man arada ayyuba satalahu fi rizqi wa yus'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, perbaiki silaturahim. Hanya itu sisa. Termasuk jangan bertengkar gara-gara perbedaan pendapat. Ada yang selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan yang pakai sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Ini paling bawah. Yang penting masalah mana? Yang mau kuno silakan. Yang tidak kuno silakan. Yang penting masalahnya sunnah. Yang keras basmalanya silakan. Yang tidak keras basmalanya silakan. Hanya butuh 5 pengewa. Yang mau tarawih dan 8 rakaat silakan. Yang mau tarawih 10 rakaat silakan. Ayo 5 pengewa. Nigi mal tarawih arwah rakaat rana katawamu. Baca ya roh. Maka itu nigi itu mal 20 rakaat rana katawamu. Maka dia bersedih. Nah dia jadi tarawih. Asal arwah rana katawamu Muhammad rana mana-mana. Hanya butuh 5 pengewa. Pegot nih. Kenapa? Bukan macam kita ini yang harus berdebat. Para ulama-ulama terdahulu berkaitan dengan wudhu saja, bersentuhan dengan perempuan, bersentuhan dengan istri. Ulama-ulama yang hafal hadis, ulama-ulama yang hafal Al-Quran, mereka dari dulu sudah berbeda. Nah, kalau bapak pakai ada yang aku ini. Nah, perbedaan sejatinya bukan untuk diperselisihkan. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Maka momentum akhir tahun ini muhasabah. Kira-kira amal lagi pas saja kan? Dan coba renungkan Bapak Ibu sekalian. Berapa lama orang hidup di alam dunia dari alam ruh ke alam rahim dalam 9 bulan 10 hari. Dari alam rahim keluar di alam dunia akan sebita al-a'mar umati ma baina 60 ila 70. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu salik. Cedek ni mulai rakyat. Berarti menurut Rasulullah lebih banyak meninggal di bawah 60 tahun, di bawah 70 tahun. Umur Rasulullah 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, juga mertua beliau, yang umurannya dekat dengan Rasulullah, juga 63 tahun. Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, yang juga umurannya di samping Rasulullah, juga umurnya 63 tahun. Jadi kalau yang hadir di sini sudah ada 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, aja mau jadi caleg. Kalau umur 63 tahun,
Tetapi Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang sudah sampai waktunya, dan itu adalah rahasia. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah masuk di alam kubur, kehidupan di alam kubur lebih lama daripada kehidupan di alam dunia. Ibu punya rumah, masuk di kamar, sering memikirkan, "Kok carana nama sumana kamar aku dikasih wallpaper. Kok carana tidak panas dikasihlah AC. Kok carana nama wangi dikasihlah parfum." Pertanyaannya, kuramatobar pikir-pikir ondro-ondro tak matul ya wana kubur yang ukurannya 2 kali 1 meter. Oh ibu, kalau kita masuk surga biasa kita gosip jero gosip itu surga atau neraka? Bisa mo ya nggak punya metode ya pegokin. Nah, apa yang bisa membuat alam kubur ini terang? Dalam kitab Nasaihul Ibad, di antara yang bisa membuat terangnya alam kubur itu al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah. Ya, jadi kalau panitia ikhlas bikin acara ini dengan niat yang baik, tidak perlu urus kalau ada tanggapan tentang apa yang tertulis di dalam spanduk ini tentang menyambut, karena itu persoalan bahasa yang semua orang mungkin. Ya. Kalau orang ikhlas tidak perlu pujian dan tidak lekan dengan hinaan. Orang ikhlas itu tujuannya hanya Allah. Yang bisa menerangi alam kubur adalah al-ikhlas, ikhlas di ibadah. Dek gagala katai sangadina pengalataan. Ya. Dan karena malewo-lewo si mati dulu, nasabalo si jodoh. Ya sama kalau musim haji Bapak Ibu sering kita dapatkan dari kursi lagi lo jok kamu kakoh mati dulu mampir jam. Atau si minggu lo namen tanah maraja Pak Mariolo sakna. Magi lo namen tanah maraja. Dan 1 minggu setelah pulangnya dari tanah suci, mati dulu mau Pak. Tapi masih di minggu kedua, oh ngapa pulang bela-bela. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umrah. Kita tak-takan ibu alhamdulillah yang pakai baju putih cocolan dan mendek umrah bangsa ini. Oke Joko umrah ibu. Joko. Tidak halangi gitu. Ya. Saya kemarin membaca buku bahwa di makam Ibrahim itu ada 2 riwayat. Riwayat pertama, makam Ibrahim itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya ketika memperbaiki Ka'bah, sehingga batu itu naik dengan sendirinya, sehingga diyakini bahwa makam Ibrahim itu adalah batu dari surga. Di riwayat yang lain bahwa makam Ibrahim itu adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia untuk berhaji. Dan yang dipanggil itu adalah semuanya, baik yang telah hidup maupun yang belum hidup. Jadi gue kata maka dia pada panggil aku, si tongan-tongan Nabi tanah tu nolih ke Nabi Ibrahim. Iki di dia sadari maka dia yoli tu. Sebab dia tajuk kan dia pada panggilan. Meta dia yoli kode ini kalingan, lah taruh. Sudah lama dipanggil. Dan siapa yang menyambut panggilan itu, termasuknya alam ruh tadi. Siapa yang menyambut panggilan itu 1 kali, maka dia akan berhaji 1 kali. Siapa yang menyambutnya 2 kali, maka dia akan berhaji 2 kali. Berapa kali dia menyambut saat itu, maka seberapa itu pula dia akan melaksanakan panggilan ke Baitullah. Jadi kalau dengan panggilannya, apa boleh buat, jangan dipaksa. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Nah, al-ikhlasu fil ibadah. Yang kedua, tinggi terangi kuburu birrul walidain. APDC-nya lo ditunggu penjajahan. Ada berapa banyak orang Bapak Ibu.
Saya bilang, kenapa belum dilaksanakan takziah secepatnya agar dikuburkan? Ustaz, tapi engkau anak-anak kita aja. Kok ditunggu anaknya? Anaknya di mana? Masih sementara mendarat di pesawat. Dia butuh banyak. Saya katakan begini, iko anaknya, ajak nama tepa indukmu, ambukmu, napa kalau minta ini. Di saat dia hidup, di saat dia sehat. Ketika ditelepon, wahai anakku, ibumu rindu datang. Mohon maaf ibu, dia ada panggil tike. Tapi sisa nama induk nak apa? Panggil tike sila lora. Saya mengatakan, itu karena mapa kerajaan minta aja nih, namanya tadi tajamnya nadega. Padahal Bapak Ibu sekalian, di dunia ini ada satu doa, yang doa itu satu level dengan doa Nabi, itulah doa orang tua. Nah iya pak donganna nabiwe lori umatna, nah iya pak donganna tomato lori anakna, fapada pak donganna nabiwe lori umatna, kaduain nabi ala ummati. Oh ibu, agak ini mati para tulis itu magati. Oh ibu, biasa tinggal minta tanah benci matuan. Nah, tinggi mondok. Oh ke televisi, cocok nih itu. Oh ke televisi datang, kan malah benci matuamu tuh. Tuh berapa banyak anak-anak sekarang suami yang hatinya gelisah hanya karena dia dilarang oleh istrinya bertemu dengan ibunya. Oh ibu, ye konalengi la ketak malangi di indokna menyamar kesedih. Makuranya sedih. Tidak boleh istri melarang seorang anak memberi uang kepada orang tuanya, tidak. Iya. Walaupun juga harus diperhatikan kebutuhan istri harus terpenuhi. Menyambut itu dia kololong ini laki tadi kami di 10 juta. Alhamdulillah masaknya dalil. Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, alhamdulillah untuk kita belanja sehari-hari, yang 7 juta itu berikanlah kepada mertuaku. Kira-kira tuh lemong apa roh? Mega. Dia mau megang, dia musita. Padahal kalau mau dipikir, suami ibu dikandung oleh ibunya, dilahirkan, disusui, dibesarkan, dididik, disekolahkan, lalu kemudian menjadi seorang manusia hebat. Dia punya pekerjaan, lalu menikah dengan ibu. Setelah menikah, bukan ibunya yang dikasih uang, bukan bapaknya yang diberikan baju baru, engkau istrinya. Tiba-tiba baru 1 bulan, lo vega muka ke rumah ibu, aja doka. Dan itu ada kejadian Bapak Ibu sekalian. Ditelepon anaknya, wahai anakku, ibu ingin sekali makan sanggara nak. Lepang mano pasae beli pisang, lokak mau disanggar. Akhirnya pulang dari kantor, lepang beli roti. Sebelum dia bawakan ibunya, lepang polaan apa itu, karena dia berpakaian dinas saat itu. Diruntuh ke belina lo kalau lokal polaan Indo. Magi memang lokat kira ni roti. Upa-upan mutira Indo roti aja mulesu. Bene bangsa na ye cocok lah dari sanggara. Maksudnya roti ni sanggara roti na. Coba kira-kira dia ceng agak melo ilolo atau apa kurang. Macam tu postas dan yang mencukup runtuh mataku, nabi nengi kau runtuh mataku, nama kafe kau cecah tu. Oke lah kalau seperti itu, tapi tidak ada alasan untuk berbuat jahat, tidak ada alasan untuk berbuat jelek. Kalau hati manusia dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, tidak ada pertentangan. Ye ko atinna tahu makan jam mana? Malam ke cara main makan jatro, mau ponco i makan jatro, angka BP paling kali makan jatro, dia paling gak makan jatro, ibu tu dayur makan jatro, sudah mau di deka masal hati nak boleh. Tapi ko hati macam mana? Ya macam mana?
Iputu da yolo majato, batu da mom di lebih pajana. Dia ko anti maja, namo tu manuk nabi bari boleh lalu majato neta. Ya, kasih tu nasa manuk nelajar apa? Padahal tadinya baru aja tapi hatimu maja itu hati. Itulah sebabnya Nabi mengatakan Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum wa inna ma yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentukmu, wajahmu, modelmu. Tanya roneta ku Allah Taala tanreu, mafancemu, mafutemu, mabolong bukan itu. Wa inna ma yanzur ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Ini perlu na hati makanya. Ye ko ati makanja na mo matambak baliho na tede to ka masalah. Ini ka makuke nan ka mapakan medampal ni talok ko ni. Tetong ni talok ko ni. Ya. Padahal damai saja. Oh ibu. Jadi kong katira ki gola kasih jala mo pa kaya kana ne. Bona sitan nganya macarama dia na ko ba. Kewajiban macam itu apa? Itu birrul walidain. Ya. Yang ketiga, yang bisa menerangi alam kubur adalah silaturahim. Ternyata silaturahim itu saling bersilaturahmi menerangi alam kubur. Makanya saya pribadi juga, ya, apapun organisasinya, apapun pemahamannya, saya banyak bergaul. Nah sebabnya perbedaan pendapat itu lain nih. Jangan gara-gara beda pemahaman atau dena masih macam-macam. Dena masih runtuh, dena masih tudangan. Aja mesti tudangan dia itu pada. Padahal kita ini sama manusia, dia adalah anak cucu. Ada perbaiki silaturahim. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan sesungguhnya adalah ada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pesan ini disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ada 5 pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Yang pertama, ittaqil maharima takun abadan nas. Jauhilah olehmu segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah ukurannya bukan hanya karena ia banyak sholat, karena ia banyak puasa, tapi salah satu ukurannya adalah narikunul lesalisinin anu haram. Wah ibu, biasa kata perikantor depan atau narikun kata pak bukti nari tapoho. Dia nomor itu macam meni patawena jadi. Abela ini siningna anu haram nih. Ada yang haram karena zat, misalnya kawi as itu haram karena zatnya. Ada yang haram karena cara mendapatkannya yang haram. Telur itu halal, tapi telur manukna balik oleh yang nau haram nih. Caranya, ada yang mengkonsumsinya secara berlebihan, sehingga dia mabuk, maka dia itu haram. Manini pada jadi. Engkau saya di Topandri kata Bapak Ibu, Om Roni ini Topandri dia harus tahu asal dari sesuatu itu. Contoh, dia kembali oti makanya bahasa luhuna. Oti mah loka. Wajo oti sidra loka, bone oti luhu loka. Ibu kembali bawah. Dia mato oti, dia mato loka. Maka disatukan oleh bahasa Indonesia pisang. Makanya di situ dulu banyak atribut biasakan bahasa Indonesia. Ini memang Indonesia luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya banyak teman dari Madura, dari Jawa. Kalau tuh si runtuh, mak bahasa Jawa ini dipaham, mak basugi kayak dia tuh paham kali ini. Tapi ketika pakai bahasa Indonesia semua nyambung, ini dipersatukan. Dipersatukan. Nah iya to pandita ya. Namo optimi lo kami melonal imas tinesan apongan na boleh beda. Saya kali na lo kata anggap prosa posisi sakte. Niga lo kata balu
loka kumoto. Tinggi menurut ala loka yang mato tanam. Kau tanam di mana itu? Ya di kebun. Ini enggak darat kalau tanam darat kumoto. Apa boleh kalau lo saya jalan kaki. Terus lokanya kita agak tagokan lempai. Ia lempai apa kebe lempai roti lokai aju tak mau kata ala lempai yare katanya. Nasa ajunna bari darat kutotoi wala lempai. Apa kata ulama ini, mohon maaf tidak jadi saya beli karena dia halal lempan. Kira-kira Pak Ibu biasa mau kata tadi Pak Bulu lokai makon. Ini kan ya tuh tadi bila suruh nomor deh. Artinya apa? Begitu waraknya dia sampai dia harus tahu ya apa ini kan dia tengah berumah Pak, tapi minimal ada semangat yang luar biasa untuk menghindari sesuatu yang tidak halal sekecil apapun. Itu yang dimaksud oleh Nabi, hindarilah segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Dan tidak salah ada sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian bahwa ada orang yang dimasukkan dalam neraka. Kenapa dia masuk ke dalam neraka? Dia bertemu dengan tetangganya. Lalu ditanya, mari buat kamu neraka? Kamu kan orang yang baik. Dia tak polisi salah. Iya betul. Tapi kenapa kau bisa masuk dalam neraka? Dia jawab, ketika di dunia itu pekerjaan saya adalah membawa kayunya orang dengan kuda yang saya miliki, mateke aja. Dan dari situ saya dapatkan gajiku halal. Tapi kenapa saya masuk neraka? Karena kasih waktu saya bawa kayunya orang yang saat itu juga adalah musim mangga, mandre kapal. Dan ketika saya makan mangga, angka cedek masalah ya rofowe puisiku nasa. Akhirnya saya ambil kayunya orang. Wale ajun natau ya roteke, wale cedek sebagai pasula isi. Nah ini roh pertama karena sabab wal fehal lalaknya nak wale pasula isi. Pasula isi apalagi telumbak bola kasih. Kali itu kok. Ya nanti taman ini bahaya. Ya. Maka dari situ ibu-ibu lah yang berperang. Hidup sederhana, ya, hidup dengan nyaman. Rasulullah itu kenapa bisa berhasil? Dia punya istri. Rasulullah punya istri namanya Khadijah. Dia adalah konglomerat wanita dan dia kaya, dia adalah pengusaha, dia adalah pedagang. Tetapi coba lihat dalam riwayat, Khadijah itu adalah wanita kaya, penampilannya sederhana, hartanya untuk agama Allah. Oh ibu, saya ulangi, Khadijah wanita kaya, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Itulah Khadijah. Beda dengan sebagian istri kita, dentoman nama lata asogirna, penampilan taliwaliw kedina luar biasa. Tapi bukan di Larongko Selatan, di Indonesia. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Khadijah menangis. Kenapa menangis? Ya Rasulullah, belum mau ke masjid karena cakunya dagaku. Menangis nasabah lo mau di masjid. Yang membedakan, mari kalau menteri, ya Rob Katarika sudah 20 tahun kau janji saya melingat ke foto boroncong, tapi boroncong dan itu melingat ke lega foto lah. Jadi itulah istri Nabi yang sangat luar biasa. Jadi ini pesan pertama Rasulullah, hindari segala sesuatu yang haram. Apalagi ini yang saya tekankan di momentum masa-masa pemilu ini, Bapak Ibu. Aja tak terima. Duit pulih biaya kalau ya laku. Kalaupun ada orang habis uangnya 1 juta, 1,5 miliar atau 2 M, lalu kemudian naik, kira-kira akan dipikiri di komentar pasti mengembalikan. Dan itu harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Artinya keikhlasan di dalam memilih. Agar mereka yang dulu juga adalah terpilih dari keikhlasan, maka saya yakin mereka juga akan bekerja dengan penuh keikhlasan. Yang kedua pesan Nabi, irda bima kasamallahu la takun agadan nas, ridholah dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang kaya.
Laisal gina ginal mal, walakinnal gina ginan nafs. Konsepnya apa? Ridho dengan apa yang Allah berikan. Ridho dengan harta yang Allah berikan. Ridho dengan suami istri yang Allah takdirkan. Ridho dengan bakat kemampuan yang kita miliki. Dan itu berbeda-beda. Engkau jago ahli bangunan, tapi dia itu sudah macam malam pada alena Ustaz Alimuddin malam, maka siswa ternyata dari dulu beliau sering mewakili Lampung Selatan MTQ dan selalu juara satu. Tapi kosoraku di pasal Malago capuni mainnya dia mana makanya yang kali ini. Nah, jadi itu ridho dengan bakat yang Allah berikan. Jadi tidak semua. Makanya kalau jadi imam, ya makajakannya pada sorata malam-malam PCD, malam-malam mungkin kan ini. Tapi kuma jadi imam, ini si tengah-tengah sorata aja lah, natal malam pe. Mak dari kita ngomri, cukup aja. Iya. Jadi imam juga harus tahu suara. Oh, suaraku ya. Tapi si tengah-tengah ni kanjak aja nama lampe. Pak besok tu ya rumah. Si tengah-tengah tu malam itu ya. Jadi makanya tahu aja mana tu juga mahal supaya berjamaah. Manusia bawa ke, manusia ni asal. Ya. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga pesan Nabi, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kalian terhadap tetanggamu, maka kamu menjadi orang mukmin yang sesungguhnya. Jadi tomatat tomat-tomatnya mapede ciri balik bulan. Artinya otomatis kok dia nasolani balik bulan. Hadis Nabi makana ini billahi wal yaumil akhir fala yutijara. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka dia nasolani balik bulan. Coba bayangkan Nabi mengajarkan in marida utahu kumalasa balik bulan celeng. Wa in mata saya tahu komati yo kakumantara. Wa istakara akrab tahu ya komin rani finrel. Tapi kalau mindreng yang ngerti toko, mindreng kalau nggak tahu ya pano bensinnya, setelah langsung capu bensinnya, ngerti kok. Ya makupi bapak ibu malam-malam teh mindreng, tapi pun lagi saya mohon bantuannya pinjamkan uang 2 juta. Ibu ditambantu kak, aja kaki kasih. Siapa kalau mindreng 2 mau bulan dia pasal lagi, akhirnya dikasih 2 juta. 2 bulan kemudian dia bilang moko. Tosirun tu ko pasai, yolo fi macubu. Nato jo kasine, yolo fi macai. Mega to mau di nama paku. Tapi dia kata ko lu, aku mi ya Indonesia. Ya. Mega mau di paku. Sehingga banyak melahirkan desa dia cakip pinran kok. Nah ya kan, ya ko pinran ko sama nasi isolasi silaturahim. Inilah pentingnya kejujuran. Ikan jangan aku makan kita tanggal 30 wajah, tanggal 30 wajah kau. Ini aku kisi aku bising atau? Ya. Apalagi minder bo. Kedua ngas so minder, boleh sudah ngas. Yang dia sudah beni pendi aja lalu ya pun kau lewat tadi tapak roboting silakan pakai. Tapi kalau tidak punya emas, tidak usah. Aja lalu mati keminder di balik bola, waktu lawan dan balik bola mak gayanya aja mak gayanya anda tahu. Orang tahu kadang kita namun cici picu mina pakai gue, tapi mak main go tota makan berbola tak malu galuta atau pasar walita. Namun cici picu tak pakai mak kadang tahu walaupun kecil pasti berat geramnya. Kenapa? Orang melihat. Tapi namun gak kasih foto tak pakai. Tapi orang melihat rumahmu sama malu-malu mesti si biji teh maka dai nengkram dia dengan ngaris tuan nengkram itu kesederhanaan itu penting. Jadi tetangga wa in asabatu musibah aseta, kalau dia terkena musibah maka hibur. Wa in asabatu khairan hanana, kalau dia mendapatkan kebaikan maka doakan selamat. Wala tarfa bina akafu bina fatasudu alaihi aja 400 bangunan bali bola polamu melebihi bangunan bali bolamu sampai kau halangi angin masuk ke rumah tetangga. Bayangkan lagi, jangan kau tinggikan bangunanmu
melebihi bangunan tetanggamu sampai kau halangi angin masuk. Sedangkan angin tidak boleh dihalangi, apalagi mau halangi larangan tetangga. Hadirin muliakan oleh Allah, beli motor. Orang Jepang sudah membuat motor pakai knalpot supaya tidak ribut. Masih lekan laporan. Tangga bani mapang ngareng-ngareng. Padahal tetangga lagi tidur. Di situ diuji keimanan. Nah, itu pesan Nabi SAW. Yang keempat pesan Nabi SAW. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Cintailah orang sebagaimana kau mencintai dirimu, maka kau menjadi orang muslim yang sesungguhnya. Kalau ingin dihormati, maka hormatilah orang. Jika ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari orang, maka perlakukanlah orang dengan baik. Maka nilai kehormatan manusia Bapak Ibu tidaklah terletak sejauh mana orang tunduk di hadapanmu, tidak terletak sejauh mana banyaknya orang yang mencium tanganmu, tetapi nilai kehormatan kita tergantung seberapa banyak orang yang kita hormati. Itulah Rasulullah SAW yang punya akhlak yang luar biasa. Nabi kita luar biasa apa? Membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Ya. Yang kelima terakhir pesan Nabi SAW, la tuksir dahik, fa inna kasratan dahik tumitulkan. Jangan perbanyak tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu adalah mematikan hati. Maka cocoklah di akhir tahun ini Bapak Ibu hadir di masjid, bukan hadir di lapangan lalu berjoget dan sebagainya. Apa salahnya hadir di masjid untuk berkumpul dan berzikir? Saya tutup sebuah kisah menyangkut tentang akhlaknya Nabi, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang membalas dengan penuh kebaikan. Sewaktu Nabi tak lalu di sini kampung, lalu ada orang tua yang didapati oleh Nabi SAW. Lalu Nabi menawarkan bantuan. Wahai si kakek, bagaimana kalau aku gendong engkau ke rumahmu? Karena aku lihat engkau tidak mampu lagi berjalan dengan baik. Baiklah, akhirnya Rasulullah SAW itu narini yaruna ilatulatu, aku alkan narini, nafkai narini. Sebentar berjalan di bawah gendongannya Rasulullah dalam perjalanan ada salatu-latu, wahai anak muda. Berapa banyak orang yang lalu lalang hanya ku yang ingin memberi bantuan. Satu pesan saya wahai anak muda, satu pesan saya kepadamu, ajaklah percaya tauhid Muhammad. Aja. Muhammad itu orang jahat, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tukang sihir. Padahal yang gendong dia adalah Nabi Muhammad. Andai macam kita dong, yang usia no, mana kamar lato kena cap punya hisina di mana nama kok, andai macam kita. Tapi Rasulullah mendengar hinaan itu apa yang lakukan? Rasulullah makin memperbaiki caranya menggendong si kakek. Bahkan Rasulullah mengajaknya keliling. Untuk apa? Agar si kakek merasakan kehangatan dan kelembutan gendongan Rasulullah SAW. Menyaman nyawanya iringi sampai ke rumahnya. Dengan lembutnya Rasulullah meletakkan dia di kursi. Campai-campai. Tannafodo malampe umuruta, tannafodo tu dimadisiki, sebuah doa dari Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, "Mapermisi nayo." Maka dilakukan wahai anak muda, sebelum engkau tinggalkan saya mau tahu, niga asap tanah macamnya nasapa ini atau kamera makanja. Niga asap tanah, siapa namamu wahai anak muda? Rasulullah SAW menjawab, iya Nabi Muhammad. Muhammad ini kan Muhammad tasangnya Pak Beleng, Muhammad tasangnya banyak. Iya. Kalau begitu selama ini saya ternyata Muhammad adalah orang baik. Sebagaimana yang ceritakan orang-orang, sebenarnya saya sudah pernah mendengar, tetapi saya tidak mau tahu karena benci. Ternyata yang saya dapatkan ternyata betul. Justru si kakek masuk ke dalam Islam itu karena keindahan akhlak Rasulullah SAW. Ini yang perlu dikembangkan.
perbedaan pendapat tidak menyebabkan kita harus saling berselisih dan atau siwana, apalagi dengan hanya perbedaan pilihan. Jangan sampai berselisih, tetap kita jaga persaudaraan. Balaslah keburukan dengan kebaikan, balaslah kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah buat kita sekalian, buat seluruh keluarga kita, seluruh anak-anak kita, sehingga di penghujung akhir buat kita sekalian. Dan tentu kita berdoa agar segala amal kebaikan yang selama ini kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ati ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.